Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-129. Yesus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Misteri ilahi yang tidak akan pernah kita pahami adalah kenapa Tuhan begitu mengasihi kita dan juga ingin dikasihi oleh kita. Siapa kita? Sampai Allah memotong semua jarak antara dirinya dengan kita. Berinkarnasi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa respon kita terhadap semua hal ini? Bagaimana sikap hati kita terhadap cinta yang Ia curahkan kepada kita? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Kau adalah Allah yang Immanuel. Kau adalah Allah yang ingin bersama dengan kami. Apakah kami juga ingin bersama dengan Tuhan? Berikan kami kerinduan malam ini untuk diam bersama dengan Engkau. Membuka hati kami agar Engkau datang menghuni hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Oase episode ke-129. Saudara, episode kali ini berlangsung seminggu sebelum Natal. Jadi saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-14. Saya membacakan buat saudara-saudara pasal pertama ayat ke-14a. Berbunyi demikian, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya bacakan sekali lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Alkitab versi bahasa Inggris ESV menulis seperti ini, and the word became flesh and dwelt among us.
Saudara, salah satu ciri khas dari Injil Yohanes adalah bukan hanya berkisah tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada zaman Yesus. Namun Yohanes juga tertarik untuk menceritakan tentang siapakah Yesus. Pribadi seperti apakah Yesus. Rasul Yohanes juga sering melukiskan kehidupan batin Yesus. Gambaran Yohanes banyak ditekankan kepada identitas dan personalitas Kristus. Itulah sebabnya ketika mengawali kisah Injilnya, Yohanes memulai dengan pernyataan yang sangat gamblang pada Injil Yohanes, pasal pertama ayat pertama yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia menyatakan dengan jelas siapakah Kristus itu. Kristus adalah Allah. Ada satu kata, satu pemahaman yang diulang 2 kali di awal dari Injil Yohanes, yaitu kata bersama dengan, saudara. Yohanes 1 ayat 1 menuliskan ia bersama-sama dengan Allah. Diulang lagi di 1 Yohanes pasal 1 ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara, kata with God, bersama dengan Allah, diulang 2 kali. Rasul Yohanes ingin menunjukkan sebuah predikat yang tidak bisa lepas dari pribadi Yesus, yaitu bersama dengan, saudara. Bersama dengan adalah hakikat yang melekat pada Kristus. Sehingga ketika kita membaca, melihat ayat yang tadi kita baca, firman itu telah menjadi manusia, the word became flesh, maka Allah tidak hanya menjadi manusia, namun ia juga bersama dengan manusia. Itulah sebabnya ketika ayat itu menjadi lengkap, maka ia berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. So the word become flesh and dwelt among us. Saudara, Yohanes memperlihatkan gambaran bersama dengan manusia itu dengan kalimat diam di antara kita. Maka pemaknaan paling sederhana dari kalimat ini, diam di antara kita, tidak lain tidak bukan adalah dia hadir, saudara. Dia presence, saudara, among us. Saudara, diam di antara kita bermakna Allah hadir di tengah kita. To dwell is a presence. Saudara-saudara, presence ini menjadi sangat signifikan pada Natal karena dunia ini adalah dunia yang mengalami pergumulan ketidakhadiran, saudara. Dunia ini miskin kehadiran. Dunia mengalami the absence, saudara. Kita bisa merasakan jeritan ketidakhadiran itu ada di mana-mana. Misalnya kita sering menemui ketidakhadiran seorang ayah dalam keluarga, saudara. Atau misalnya, saudara, ketidakhadiran pemimpin yang berintegritas di masyarakat atau di marketplace, saudara. Atau ketidakhadiran orang-orang yang mau peduli kepada kesepian manusia, saudara, kepada kenestapaan manusia. Saudara, ketika terjadi bencana alam misalnya, bantuan material segera biasanya cepat datang. Namun siapa pribadi yang mau hadir berlama-lama di sana, saudara? Kunjungan demi kunjungan terjadi, tapi adakah yang bersedia tinggal di antara mereka-mereka yang membutuhkan? Saudara, kita mendapati the absence is everywhere. Ketidakhadiran itu sering menyisakan perasaan hati yang kurang nyaman, bahkan seringkali menyesakkan, saudara. Bayangkan misalnya saudara merayakan sebuah momen penting dalam hidupmu, misalnya hari ulang tahun atau hari wisuda, atau bahkan hari pernikahan misalnya, tanpa kehadiran orang yang sangat dekat, yang saudara sangat tunggu-tunggu untuk hadir. Saudara, ini adalah ketidakhadiran yang menyedihkan, saudara. Atau misalnya pertandingan final sepak bola Piala Dunia 2022, saudara, di Qatar, antara Argentina dan Prancis, tanpa boleh dihadiri oleh satu supporter pun dari kesebelasan yang bertanding, misalnya, saudara. Bukankah ini menjadi final tanpa makna? Final dengan ratapan ketidakadilan. Saudara, itu sebenarnya yang dirasakan oleh umat Tuhan selama 400 tahun masa senyap
tatkala tidak satu firman pun disuarakan. Apa yang dirasakan bukan saja keheningan, kebisuan, dan tidak mendengar apa-apa, melainkan juga sebuah ketidakhadiran yang panjang, saudara, yang mengiris hati. Dalam situasi seperti itulah, ketika Allah, Sang Firman itu datang, maka ia bukan hanya datang, namun ia present, saudara, ia hadir. Saudara, inilah kehadiran yang mengatasi dan menelan ketidakhadiran. The presence swallows the absence. Maka saudara, Christmas is not just about present, hadiah. Christmas is about the presence, kehadiran. Natal bukan melulu persoalan present, hadiah. Tapi Natal adalah sebuah kehadiran. Allah hadir di tengah manusia. Saudara, kehadiran Allah ini bukan kehadiran yang biasa, namun kehadiran yang luar biasa. Allah yang bukan manusia menjadi manusia agar ia bisa hadir di tengah manusia, saudara. Saudara, ini kehadiran transendental, saudara. Kehadiran Allah bukan kehadiran yang sekejap, sesaat. Kehadiran Allah adalah kehadiran yang mengandung sifat selalu, senantiasa. Ini adalah kehadiran yang mengatasi kesementaraan. Kehadiran Allah di tengah umat manusia sesungguhnya menjadi salah satu tema sentral yang sangat penting sepanjang Alkitab, saudara. Saudara, Allah menunjukkan intensional, keinginan yang tak habis-habisnya, sebuah kerinduan. Sejak dari penciptaan di kitab Kejadian sampai nanti peristiwa langit dan bumi baru yang dicatat di kitab Wahyu. Saudara, Allah tak habis-habisnya punya hati untuk ingin bisa terus bersama-sama dengan umatnya. Saudara, Taman Eden sesungguhnya adalah sebuah sanctuary, tempat kudus, kehadiran dan kediaman Allah, tempat Allah hadir dan menjumpai manusia, ciptaannya. Kehadiran Allah itu dinyatakan dengan berjalan-jalan di taman itu di Kejadian 3. Sayang manusia berdosa, sehingga manusia menghindar, bersembunyi dari kehadiran Allah. Bahkan mereka terusir dari Taman Kudus dan tidak lagi berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Saudara, manusia terusir dari kebersamaannya dengan Allah. Selanjutnya, kemah suci, bait Allah itu adalah lokus, tempat kehadiran Allah, kediaman Allah di tengah umatnya. Sampai nanti langit dan bumi yang baru. Saudara, deskripsi tempat kudus Allah dalam langit bumi baru itu memiliki kesinambungan dengan tempat-tempat kudus yang Allah yang sudah dicatatkan dalam Alkitab sebelumnya. Saudara, gambaran dari langit dan bumi yang baru menunjukkan bahwa dari penciptaan sampai kepada kehidupan kekal bersama dengan Allah itu adalah sebuah tema sentral. Tuhan hadir di tengah umatnya. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus. Kehadiran Allah yang memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa Allah ingin dekat dengan umat manusia. Saudara, kata-kata dwelling. Kata-kata dwelling diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi kata diam. Ya, adalah terjemahan asli dari kata yang digunakan di Alkitab, skeno, itu saudara, yang artinya adalah membuka tenda, membentangkan tenda, dengan maksud, dengan tujuan untuk bermalam di sana, untuk tinggal di sana, dan untuk hidup bersama. Allah berkemah, Allah bertabernakel di antara umatnya. Saudara, Allah datang ke dalam dunia bukan sekedar berkunjung, visitasi, minum-minum kopi basa-basi lalu meninggalkannya. Tidak. Ia datang untuk tinggal, mendiami kehidupan manusia. Saudara, itulah Natal, saudara. God dwelt among us. Saudara, reformator John Calvin mengatakan, he did not merely appear for a single moment. Natal bukan sebuah kemunculan Allah yang sejenak, satu kali muncul lalu pergi, menghilang, lenyap, saudara. Natal adalah God with us, always. Allah selalu beserta kita. Immanuel, saudara. Sehingga Alkitab versi The Message menggunakan gambaran seperti ini, saudara. The Word become flesh and blood and move into the neighborhood.
tetangga, saudara. Komplek rumah. Firman itu telah menjadi darah dan daging dan pindah untuk tinggal di kompleks kediaman kita, menjadi tetangga kita, di sebelah rumah kita, saudara. Saudara, kita sering bangga kalau rumah kita itu satu komplek atau bertetangga dengan seseorang yang terkenal atau seorang pejabat misalnya. Saudara, saya pernah punya alamat tempat tinggal di sebuah lokasi yang bendaharanya itu seorang istri, satu orang terkenal, saudara. Dan ketua RT-nya waktu itu adalah mantan menteri di Kabinet Pembangunan Republik Indonesia pada waktu itu. Saudara, sehingga kalau orang bertanya, di mana alamatmu? Maka saya akan berkata begini, pernah dengar nggak nama orang ini, orang terkenal ini, nama pejabat ini, saudara? Nah, saya tinggal satu RT dengan mereka, saudara. Saya tidak memberitahu lokasi geografis di mana saya tinggal, namun saya malahan menceritakan siapa yang tinggal di neighborhood di kompleks saya. Siapa yang menjadi tetangga saya. Saudara-saudara, siapa kita ini? Sehingga Allah move into our neighborhood and dwell among us. Allah yang tinggal di antara kita. Apa pentingnya, saudara, sehingga Allah itu mau menjadi tetangga kita, saudara? Untuk bersama-sama dengan kita. To be with us. Together with us. Mengapa, saudara, Allah mau melakukan seperti itu? Saudara, karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia terusir bukan hanya dari lokasi taman di Eden itu, namun sesungguhnya ia terusir dari kebersamaannya dengan Allah. Manusia kehilangan kebersamaannya dengan Allah. Manusia kehilangan togetherness. Dan manusia menjadi togetherless, saudara. Karena tidak bersama dengan Tuhan lagi, maka manusia kehilangan perjumpaan dengan Allah itu. Manusia menjadi encounterless. Keramaian memang ada di mana-mana, namun perjumpaan adalah sesuatu yang langka. Natal penuh dengan program, dengan acara, penuh dengan hadiah, pesta, penuh dengan perayaan, dengan kesenangan. Namun sesungguhnya seringkali Natal miskin perjumpaan, saudara. Menarik sekali, Alkitab Bahasa Indonesia memilih kata diam untuk kalimat Yohanes 1 pasal 1 ayat 14 ya, untuk menjelaskan kata dwelling, saudara. Seolah kata ini diperlihatkan untuk dipilih untuk memperlihatkan bahwa nampaknya manusia memang tidak pernah bisa diam, saudara. Sementara dunia tidak pernah berhenti bergerak dan kita juga manusia tidak pernah tidak menyibukkan diri. Sementara manusia terus meningkatkan velositas kecepatan, mengakselerasi diri. Justru Allah datang berdiam di tengah umatnya, menjumpai umatnya di tengah kesibukan umatnya. Sudah bagaimana saudara dan saya bisa menikmati Allah yang menjadi tetangga kita kalau kita tidak pernah diam dan tidak pernah menjumpai Dia? Saudara, bagaimana kita bisa Natal, saudara, kita bisa silent night, holy night, kalau saudara dan saya tidak pernah berhenti menggelisahkan diri untuk setiap hal, setiap senti persoalan hidupmu dan hidupku. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara-saudara masih juga belum lelah mengembara, mencari jati diri, dan membangun eksistensi diri saudara. Saudara, kita sibuk terus-menerus menempelkan kepingan-kepingan profil diri dengan maksud agar ketika orang semakin melihat kita, dia semakin mengagumi kita. Kita melelahkan diri dengan sanjungan-sanjungan dan pujian orang, saudara. Di tengah situasi seperti ini, pada Natal, berita ini kembali digemakan, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Adakah saudara-saudara dan saya menyadari keindahan dan kedalaman Natal ini? Saudara, Allah bukan hanya diam dan tinggal di antara kita. Ia juga ingin saudara dan saya diam dan tinggal bersama dengan Dia yang sudah bersama dengan kita. Saudara, Ia ingin mengubah hidupmu dan hidupku dari encounterless menjadi encountering God, saudara.
yang ingin mentransformasi engkau dan saya dari togetherness menjadi together with God. Maukah saudara? Mari kita mengambil sikap doa. Seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Di tengah hiruk pikuk dan riuh rendahnya dunia dalam selebrasi Natal, Anda dan saya dipanggil untuk menyisihkan sepetak ruang dalam hidupmu dan hidupku untuk menjadi tempat bagi Dia untuk tinggal bersama kita. Adakah ruang itu di hatimu dan di hidupmu? Ya Tuhan, kami bertanya-tanya dalam hati kami, seandainya kami hidup di Bethlehem 2000 tahun yang lampau, seandainya malam-malam seorang bernama Yusuf mengetok rumah kami dan bertanya apakah ada ruang untuk bermalam, untuk berdiam semalam, entah apa yang menjadi jawaban kami pada saat itu. Mungkin kami tidak berbeda dengan yang lain.
Kami menolak kehadiran itu. Kami mengatakan, tidak ada tempat. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau sepanjang hidup kekristenan kami, seringkali inilah yang menjadi sikap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menyadari bahwa Allah menjadi manusia, dan tinggal di antara kami, supaya kami dapat menjumpai dan selalu tinggal bersama dengan Engkau. Ya Kristus Yesus yang sudah hadir di dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau melalui scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.